jalan-jalan ke Koto. Cakep. Lupa membeli delima. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya sebagai moderator dari kelompok 5, Ridwan Fatur Rahman Abdatusya, dan teman saya Anissa Disa Fitri. Saya Melinda. Saya Aisyah Ramadhani. Saya Najwa Putri Nadia. Saya Sindernia. kami di sini akan mempresentasikan teks artikel. Langsung aja. Check it out. Nama saya Ridwan Fatur Rahman Abdatusya, dan teman saya yang pertama. Halo, saya Najwa Putri Nadia. Kedua. Perkenalkan, nama saya Melinda. Ketiga. Halo, saya Cindy. Keempat. Saya Aisyah Ramadhani akan Kelima. Perkenalkan, nama saya Anissa Disa Fitri. Pengertian teks artikel. Teks artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dibuat di surat, kabar, atau majalah. Ciri-ciri dari teks artikel. Terdapat 5 dari ciri-ciri tersebut, diantaranya yang pertama, artikel dibuat secara ringkas, padat, dan jelas. Kedua, isi tulisan dalam artikel mengandung fakta juga opini. Ketiga, artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Yang keempat, penulisan artikel dibuat secara sistematis. Dan yang terakhir, bersifat faktual dan informatif. Tujuan artikel itu dibagi menjadi 2, yaitu bagi penulis dan juga bagi pembaca. Tujuan artikel bagi penulis yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan dan ide, sarana untuk berpikir secara sistematis, sarana publikasi hasil pemikiran atau penelitian, serta sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah mengenai bidang ilmu tertentu. Struktur teks artikel ada 3, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumentasi, dan penegasan kembali. Jenis-jenis artikel. Jenis artikel. Yang pertama ada artikel deskripsi, menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau suatu persoalan yang dapat diamati secara langsung. Artikel deskripsi bertujuan memberikan gambaran secara nyata berdasarkan fakta terkait topik yang sedang dibahas. Yang kedua ada artikel narasi. Artikel narasi menjelaskan yang ditulis, menyampaikan suatu ringkasan peristiwa yang terjadi dalam satu satuan waktu. Artikel narasi dibuat untuk memberikan informasi secara mendalam kepada pembaca, faktual, inovatif, serta mudah dipahami. Yang ketiga ada artikel eksposisi. Artikel eksposisi ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik disertai bukti pendukung. Bukti diperkuat dengan analisis. Yang keempat ada artikel persuasi. Artikel persuasi adalah karangan yang bertujuan mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Kelima, artikel argumentasi. Artikel argumentasi adalah artikel yang berisi gagasan atau teori mengenai sebab, akibat, atau peristiwa. Artikel argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca mengenai suatu topik atau fenomena dengan menyampaikan fakta yang logis dan objektif. Yang keenam ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah sangat populer yang biasanya ditulis dengan bahasa media atau jurnalistik karena akan dimuat di media massa, majalah, tabloid, serta digital lainnya. Yang ketujuh ada artikel opini. Artikel opini adalah jenis artikel yang bersifat objektif karena tiap individu memiliki pandangannya masing-masing terhadap suatu topik, persoalan, atau peristiwa yang sedang dibahas. Yang kedelapan ada artikel ulasan. Artikel ulasan merupakan ringkasan, penilaian atau evaluasi yang sudah dibaca, ditonton, atau didengar si penulis. Artikel ulasan umumnya berkisaran 300 hingga 500 kata.
Kaidah kebahasaan artikel. Yang pertama, menggunakan adverbia. Maksud dari adverbia ini adalah kata-kata yang bersifat menerangkan kata lain dalam suatu kalimat. Contohnya yaitu sangat, lebih, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan lain sebagainya. Fungsinya adalah untuk meyakinkan pembaca melalui penegasan tersebut. Yang kedua yaitu konjungsi atau kata hubung. Pada teks artikel, terdapat beberapa konjungsi atau kata hubung yang digunakan. Di antaranya, konjungsi urutan, yang digunakan untuk mengurutkan argumentasi. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, berikutnya, selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Contohnya yaitu, selain itu, misalnya, sebagai contoh, justru, padahal, dan sebagainya. Lalu, konjungsi kausalitas yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab dan akibat. Contohnya, karena, agar, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, kalau, jika, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu konjungsi untuk menyatakan harapan. Ini adalah ya. Konjungsi untuk menyatakan harapan, contohnya itu supaya, agar, dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, tadi kan yang pertama menggunakan adverbia, yang kedua menggunakan kata penghubung atau konjungsi, nah yang ketiga ini menggunakan pemilihan kosakata. Pada teks artikel, kosakata atau perbendaharaan kata-katanya harus diperhatikan agar lebih menarik dan meyakinkan pembaca, terutama pada artikel opini. Langkah-langkah penulisan teks artikel. 1. Memilih topik atau gagasan. 2. Mengetahui dan memahami pembaca. 3. Mempelajari segi teknis penerbitan. 4. Memulai menulis dengan outline. 5. Membuat tulisan dengan paragraf yang berbobot. 6. Menyajikan gagasan pokok secara eksplisit. 7. Memberi ilustrasi yang baru dan menarik. 8. Menggunakan bahasa yang hidup. 9. Menutup tulisan dengan paragraf yang kuat. 10. Menyunting tulisan dengan teliti. 11. Mempublikasikan artikel tersebut. Contoh teks artikel. Di sini sudah ada contoh teks artikel yang berjudul Bunga pertama mekar di luar angkasa. Bunga tanaman zinnia adalah bunga pertama yang mekar di stasiun antariksa internasional. Apakah mungkin ada kehidupan di angkasa luar? Pertanyaan yang mendasari berbagai penelitian di angkasa luar itu terjawab saat astronot Amerika Serikat Scott Kelly mengunggah foto bunga mekar dari tanaman jeruk zinnia ke Instagramnya Sabtu 16 Januari 2016. Bunga jeruk itu berhasil mekar di Stasiun Ruang Angkasa Internasional ISS. Sebelumnya, jenis sayur lettuce berhasil tumbuh di antariksa. Pihak Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengatakan jeruk zinnia dipilih karena lebih sulit tumbuh ketimbang lettuce. Misi yang diemban Kelly bersama kosmonot Rusia Mikhail Komenko adalah meneliti dampak hidup jangka panjang di antariksa. Penelitian itu untuk melihat apakah ada peluang berkebun di antariksa. Harapannya hal itu juga bisa dilakukan di Mars. Jeruk zinnia ditanam dengan metode yang dibuat program Viginas yang berjalan sejak 2014. Tanaman itu tumbuh dari bantal yang penuh dengan pupuk, benih, air, dan lempung yang disinari sinar lampu LED atau Light Emitting Diode. Terima kasih. Ke pasar bersama Umi. Jangan lupa membeli kakak. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.